Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, kami dari kelompok 6 mata kuliah Manajemen Strategi Dakwah yang beranggotakan Muhammad Rafli Setiawan, Bayati Rodotul Husnaini, dan saya sendiri, Linda Fitri Windiarni, akan mempresentasikan mengenai teknik-teknik pergerakan taujih dakwah. Baik, langsung saja ke pengertian penggerakan dakwah atau taujih. Penggerakan adalah seluruh proses pemberian motivasi kerja kepada bawahan sehingga mereka mampu bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis. Motivating secara implisit berarti bahwa pimpinan organisasi berada di tengah bawahannya yang dapat memberikan sebuah bimbingan, instruksi, nasihat, dan koreksi. Penggerakan dakwah atau taujih merupakan inti dari manajemen dakwah karena dalam proses ini semua aktivitas dakwah dilaksanakan. Dan dari sinilah aksi semua rencana dakwah akan terrealisir, yaitu di mana fungsi manajemen akan bersentuhan secara langsung dengan para pelaku dakwah. Selanjutnya ada langkah-langkah penggerakan dakwah. Apa saja itu langkah-langkahnya? Teknik-teknik pergerakan dakwah memiliki beberapa poin dari proses pergerakan dakwah yang pada nantinya menjadi kunci dari kegiatan dakwah tersebut, yaitu pemberian motivasi. Motivasi berasal dari bahasa Latin yakni movere yang berarti bergerak atau menggerakkan. Motivasi sendiri ialah memberikan semangat atau dorongan kepada para pekerja untuk mencapai tujuan bersama dengan cara memenuhi kebutuhan dan harapan mereka, serta memberikan sebuah penghargaan atau reward. Dalam manajemen dakwah, pemberian motivasi ini dapat berupa pengikutsertaan dalam proses pengambilan keputusan, pengambilan informasi yang lengkap, pengakuan dan penghargaan terhadap sumbangan yang telah diberikan, suasana yang menyenangkan, penempatan yang tepat, dan pendelegasian wewenang. Selanjutnya, melakukan bimbingan. Bimbingan di sini dapat diartikan sebagai tindakan pemimpin dakwah yang dapat menjamin terlaksananya tugas-tugas dakwah sesuai dengan rencana ketentuan-ketentuan yang telah digariskan. Hal ini dimaksudkan untuk membimbing para elemen dakwah yang terkait guna mencapai sasaran dengan tujuan yang telah direncanakan. Pekerjaan ini dominan dikerjakan oleh pemimpin dakwah, membimbing para elemen dakwah yang terkait guna mencapai sasaran dan tujuan yang dimaksudkan, agar terhindar dari kemacetan dan penyimpangan. Suatu pengarahan atau bimbingan yang baik harus mengikuti syarat agar berjalan secara efisien. Adapun syarat tersebut adalah yang pertama, sebisa mungkin lengkap dan tegas. Yang kedua, memiliki tujuan dan masuk akal. Yang ketiga, sebisa mungkin tertulis. Selanjutnya, menjalin hubungan. Tim adalah sebagai dua orang atau lebih yang berinteraksi dan saling mempengaruhi ke arah tujuan bersama. Untuk itu diperlukan sebuah jalinan hubungan yang harmonis antara semua elemen yang terkait dalam aktivitas dakwah. Secara mendasar terdapat alasan mengapa diperlukan adanya sebuah hubungan antara kelompok, yaitu yang pertama keamanan, yang kedua status, yang ketiga pertalian, yang keempat kekuasaan, dan yang kelima prestasi yang baik. Yang terakhir, penyelenggaraan komunikasi. Dalam penyelenggaraan komunikasi, manusia harus berlindung pada apa yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran dan perlindungan yang diberikan pemerintah kepada mereka. Tegasnya, mereka wajib berkomunikasi dengan Allah melalui ibadah dan sesama manusia mereka melalui muamalah. Dalam proses kelancaran dakwah, komunikasi merupakan suatu proses yang digunakan oleh manusia dalam usaha untuk membagi arti lewat transmisi pesan simbolik yang merupakan hal yang sangat penting. Dari sinilah kerangka acuan dakwah, yaitu untuk menciptakan sebuah opini yang sebagian besar diperoleh dari informasi melalui komunikasi. Adapun manfaat dari penyelenggaraan komunikasi sebagai sarana yang efektif dalam sebuah organisasi adalah yang pertama, komunikasi dapat menempatkan orang-orang pada tempat yang seharusnya. Yang kedua, komunikasi dapat menempatkan orang-orang untuk terlibat dalam organisasi. Yang ketiga, komunikasi menghasilkan hubungan dan pengertian yang lebih baik antara atasan dan bawahan. Yang keempat, komunikasi mampu menolong orang-orang untuk mengerti perubahan. Oke, thanks for watching. Tibalah di penghujung presentasi. Bagi yang ingin bertanya, dipersilakan.